Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tematik. Kita masuk tema 6 subtema 1. Baik anak-anak, muatan pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Materinya adalah puisi. Apa sih puisi itu? Puisi adalah merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan, penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri puisi ini ada 2, yaitu memiliki baris dan bait, dan memiliki irama dan rima. Anak-anak, perhatikan puisi berikut. Puisi ini karya dari Frida yang berjudul Cita-Cita. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, anak panah yang pertama, paling atas, itu namanya baris pertama. Baris paling atas ya. Yang di bawahnya itu baris kedua, yang ditunjukkan panah panjang. Panah yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, itu namanya satu bait puisi. Satu bait puisi itu terdiri dari 4 baris. Nah, puisi ini terdiri dari 2 bait. Masing-masing bait pertama ada 3 baris, bait kedua puisi ada 4 baris. Puisi berima sama, yaitu A. Setiap baris bait puisi berakhiran A, maksudnya A, rimanya itu adalah akhiran huruf yang di belakangnya itu ya nak. Selanjutnya yaitu menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Yang tadi, yang sudah dikasih contoh itu rimanya berima A, dan sekarang ternyata ada beberapa contoh rima. Nah, di sini ada beberapa bait puisi ya. Nah, untuk yang pertama, tuh belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu, semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Nah, rima pada puisi tersebut yaitu AB, karena di belakangnya itu dia tidak sama kalau tadi A, kalau ini IU, jadi rimanya yaitu AB. Nah, di sebelahnya itu ada puisi juga. Di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Dia rimanya ABBA. Di belakang puisi, huruf akhiran pada puisi itu AIIA ya. AIIA, makanya dia rimanya ABBA. Nah, untuk yang bawahnya, puisi yang bawahnya itu, inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan tuk handai taulan dalam sebuah pertunjukan. Biar rimanya AABB karena huruf akhiran pada puisi tersebut yaitu UUNN ya.
Terus untuk yang puisi terakhir, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Dia rimanya A. Karena puisi yang terakhir ini mempunyai huruf akhiran I, ya. Masih dengan puisi. Sekarang mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. 4. Tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu, atau boleh bertanya kepada kakak atau orang-orang yang lebih paham di sekitarmu. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan makna atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu 1. Kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama. 2. Bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. 3. Catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Dan 4. Susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. 1. Cermatilah makna puisi dengan setiap baitnya. 2. Tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. 3. Gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Ringkaslah tulisan tersebut. Bacalah kutipan puisi berikut. Perkakas dan Oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan rezeki. Kutipan tersebut bercerita tentang montir yang semangat untuk mencari rezeki. Muatan pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas adalah IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, materi selanjutnya yaitu mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus hidup makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut. Ayo sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah anak kucing. Lalu dia tumbuh dan berkembang menjadi kucing muda. Lalu dia berkembang lagi, tumbuh besar menjadi kucing dewasa. Nah, kalian tahu perbedaan antara anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Coba perhatikan pada gambar berikut.
Selanjutnya yaitu ciri siklus hidup serangga. Terdapat 2 jenis siklus hidup pada serangga. Kalian perhatikan gambar berikut. Itu adalah siklus hidup pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu bertelur, lalu telurnya menjadi larva atau ulat. Nah, ulat akan bersemedi beberapa saat menjadi kepompong atau pupa. Nah, pupa akan berkembang lagi menjadi kupu-kupu. Nah, itulah siklus hidup pada kupu-kupu. Kupu-kupu ini juga termasuk metamorfosis sempurna, karena mulai dari bentuk awal dia hidup sampai dewasa itu mengalami bentuk perubahan. Dia berubah. Kalau seperti kucing tadi kan mulai dari lahir sampai dewasa kan bentuknya sama. Kalau kupu-kupu ini tidak. Dia mengalami perbedaan bentuk. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu ya. Siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong itu dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Tapi kalau dia tidak mengalami perubahan bentuk seperti kucing, kambing, sapi itu kan mulai dari lahir sampai dewasa dia tidak berubah. Berarti dia tidak mengalami metamorfosis sempurna. Kalian perhatikan gambar belalang berikut. Belalang ini mulai dari dia bertelur, menetas, menjadi belalang muda, anak belalang muda, belalang dewasa, itu dia tidak mengalami bentuk perubahan bentuk. Dia juga tidak mengalami pupa dalam hidupnya. Pupa itu kepompong ya. Dia mulai dari kecil sampai dewasa dia bentuknya sama. Nah, ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Nah, berarti namanya belalang ini dia tidak metamorfosisnya tidak sempurna. Baik, untuk muatan pelajaran selanjutnya yaitu SPDP. Materinya adalah menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut. Untuk yang gambar merah itu ya, itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 adalah do, 2 adalah re, 3 adalah mi, 4 fa, 5 so, 6 la, 7 si. Nah, biasanya dinyanyikan dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu adalah not nadanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk gambar sebelahnya, garis miring itu adalah jeda. Nah, untuk angka 5, setelah itu titik 3. Itu adalah nada sol atau angkanya 5 dibunyikan selama 4 ketukan. Maksudnya titiknya ada 3 ditambah angka 5-nya itu jadi totalnya ada 4. Untuk yang angka 7 di sampingnya itu terdapat 2 titik. Itu dibunyikan selama 3 ketukan. Jadi nada si atau angka 7 itu dibunyikan selama 3 ketukan. 7-nya 1 ditambah titiknya 2, jadi 3 ketukan. Nada do
simbolnya 1 dibunyikan selama 1 ketukan, dan nada re simbolnya 2 dibunyikan selama 2 ketukan. Menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tanda tempo, tinggi dan rendah nada dapat diketahui saat kita menyanyikan lagu. Ada nada tinggi dan nada rendah. Perhatikan penggalan lagu berikut ini. Nah, kalian perhatikan lagu yang berjudul Kebunku, ciptaan dari Pak Kasur. Tempo lagu ini adalah moderato atau biasa dinyanyikan dengan tempo sedang. Tidak perlu cepat dan tidak terlalu lambat. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Dalam lagu biasanya dibagi di bagian atas sebelah kiri. Berikut adalah beberapa macam-macam tempo dalam lagu. Yang pertama yaitu tempo cepat, disebut dengan allegro. Contoh lagunya yaitu Indonesia Tetap Merdeka, Cublak-Cublak Suang. Yang kedua yaitu tempo lambat, biasa disebut dengan andante. Contoh lagunya yang mempunyai tempo lambat yaitu Nyiur Hijau atau Butet. Yang ketiga yaitu tempo sangat lambat atau bisa disebut dengan grave. Contoh lagu yang dinyanyikan dengan tempo sangat lambat yaitu Bagimu Negeri. Dan selanjutnya yaitu tempo sedang, disebut dengan moderato. Contoh lagunya yang dinyanyikan dengan tempo sedang yaitu Desaku Yang Kucinta, Tanah Airku, dan Soleram. Yang kelima yaitu tempo seperti orang berbaris, disebut Gimarsia. Contoh lagunya yaitu Berkibarlah Benderaku, Indonesia Raya, Merah Putih, dan Maju Tak Gentar. Muatan pelajaran berikutnya yaitu IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Materinya adalah menjelaskan sumber daya alam atau biasa disebut dengan SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam di bumi ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Contohnya, air, hewan ternak, tanaman budidaya, dan masih banyak lagi.
Berikut adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya seperti angin untuk pembangkit listrik, sungai untuk budidaya ikan, jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Selain di gambar ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, seperti matahari. Matahari itu digunakan untuk mengeringkan baju, mengeringkan ikan. Terus air untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk mandi, untuk kehidupan sehari-hari, tanaman, sayur mayur, itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya adalah menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbaharui atau dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya emas sebagai bahan baku perhiasan, belerang sebagai bahan baku kosmetik, grafit sebagai bahan baku pensil. Selain gambar di sini, masih banyak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti gas alam, minyak bumi, batu bara. Itu jika digunakan terus-menerus, dia akan cepat habis. Nah, anak-anak, kalian perhatikan tabel berikut. Berikut ini adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus dia akan habis. Atau dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contohnya yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi itu biasa menghasilkan aftur. Aftur itu adalah untuk bahan bakar pesawat terbang, atau yang biasa kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafit untuk bahan pembuat lilin. Yang kedua, biji besi. Biji besi adalah bahan pembuat peralatan rumah tangga. Dan yang ketiga, bauksit adalah bahan dasar pembuat aluminium. Dan yang keempat adalah marmer. Marmer adalah bahan bangunan rumah atau gedung. Yang kelima adalah belerang. Belerang adalah sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Dan yang keenam adalah nikel. Nikel adalah bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Dan yang ketujuh adalah grafit. Grafit adalah bahan pembuat pensil dan isi baterai. Kita lanjutkan, muatan pelajaran berikutnya adalah PPKN. Materinya adalah menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan dan manfaatnya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita memengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama,
contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerja sama. Gambar yang pertama itu contohnya adalah nelayan. Yang kedua, pegawai kantor. Dan yang ketiga adalah pekebun teh. Terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita, yaitu 1. Saling melengkapi kekurangan masing-masing. 2. Saling bertukar ide atau pendapat. Ketiga, memberikan saran atau kekurangan masing-masing. Dan keempat, belajar hal-hal baru.
terutama untuk meneladani sikap positif. Jadi, bekerja sama di bidang pekerjaan itu ternyata banyak segi positifnya ya, antara lain ada 4 poin tersebut. Selanjutnya yaitu menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah. Selain di tempat kerja, kita juga bisa menemui keragaman fisik, ras, dan budaya itu di sekolahan ya. Nah, ini contohnya ada 2 anak yang berbeda.
Yang baju biru adalah namanya Dedi dan baju merah namanya Jonas. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Cita-cita Dedi adalah arsitek. Dan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Cita-cita Jonas adalah seniman. Dua anak ini memiliki fisik, ras, dan budaya yang berbeda. Menjelaskan keragaman hobi untuk meraih cita-cita. Komang dan Mei memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mei ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mei gemar menari. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung. Begitulah serangkaian materi pembelajaran tematik hari ini. Ibu sudah jelaskan mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, dan PPKN. Semua sudah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya, untuk tugas nanti ada di slide selanjutnya. Untuk tugas tematik hari, tugas bisa dikumpulkan mulai sekarang hingga batas waktu malam nanti. Baik, sekian pembelajaran tematik tema 6 subtema 1. Bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini disediakan puisi. Silahkan anak-anak baca puisi tersebut. Lalu di sampingnya ada soal yang harus dikerjakan, yaitu apa judul puisi tersebut, siapa pengarangnya, berapa bait puisi tersebut, dan apa rima dari puisi tersebut.